Baiklah, pada kali ini kita akan membuat sebuah alat ya. Alat ini sangat membantu untuk YouTuber ataupun kita pengguna laptop atau HP, di mana laptop atau HP jika kita cas atau charging, jika kita meninggalkan, maka sistem casnya akan bekerja terus. Akibatnya jika baterai sudah penuh pada HP ataupun laptop, lama-lama baterainya akan cepat rusak atau suak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat suatu alat di mana kita bisa mengontrol berapa lama dicas atau di charging dan kapan bisa kita cas. Jadi antara jadwal dan lama bisa kita atur menggunakan alat ini. Ini sebuah alat. Ini timer. Timer banyak dijual di pasaran. Ya, timer ini bekerja jika ada energi listrik masuk ke dalamnya. Ya, dan kemudian dia akan mengatur hubungan listrik sumber ke output yang kita rancang untuk sistem pengecasan baterai HP ataupun sistem pengecasan laptop. Ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya, ya. Ini merupakan terminal. Kalau kita buka ini, ya. Ini adalah terminal S1. Itu adalah terminal yang kita hubungkan dengan fasa atau kabel sumber 220 volt. Sedangkan S2 ini netral atau aliran 0 dari 220. Jadi satu pasang kabel ya. Jika terbalik pun sebenarnya tidak ada masalah ya, tapi tetap kita gunakan kaidah supaya lebih aman. Kemudian L2 sama L1. L2 ini adalah hubungan netral ya, yang saling berhubungan. Tanpa kita kasih jamperan, di dalamnya dia telah berhubungan sebenarnya ya. Dan L1 dan 2 inilah output dari sistem ini. Jadi sifatnya jika tegangan listrik masuk ke dalam ini, di dalamnya ada motor timer akan bekerja. Jika telah sampai waktunya, maka listrik tegangan ini yang S1 ini akan terhubung, berarti sifatnya berbentuk kontak. Kalau kita perhatikan di simbolnya, ini S1 dan S2. S1 S2 itu tegangan sumber yang masuk ke power motor ya, dan dia akan bergerak terus ya, perputaran timernya, dan jika dia telah mencapai waktu yang dirancang maka kontaknya akan terhubung, maka tegangan listrik akan masuk ke L1 sebagai output, sehingga L2 dan S1 dijadikan sebagai output yang kita gunakan untuk sumber listrik ngecas HP atau ngecas daripada laptop. Nah, kemudian kita siapkan sebuah kontak. Kontak ini boleh 2 atau 1 tergantung kebutuhan. Ini sengaja dibuat 2, 1 untuk laptop, 1 untuk cas HP. Bisa juga dengan apakah kipas angin, motor air, motor listrik, lain-lain semuanya bisa kita atur menggunakan timer. Nah, dan ini lampu indikator warna hijau. Ini kita gunakan di saat tegangan listrik masuk ke alat ini. Berarti di saat sistem timer telah menghitung, maka indikatornya warna hijau. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat sistem telah mulai bekerja. Kemudian yang lampu merah adalah di saat timer berfungsi. Berarti jika lampu merah menyala, berarti kontak ini mengandung muatan listrik dan bisa kita pergunakan untuk mengecas HP ataupun laptop. Lamanya berapa lama? Lamanya kita atur menggunakan sistem timer ini. Nah, sekarang kita belajar tentang mengatur timer. Sekarang kita kenal dulu. Inilah jam. Ini jam 1, 12, 1, 2, 3, 4 sampai jam 12 lagi ya. Ini jam di siang hari. Ya, perhatikan, inilah jam di siang hari ya. Jam 1 sampai jam 12 ya. Kelanjutannya adalah untuk jam 13 ya. Itu kita lihat di sini, 13 ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini jam lipatan 13 ya, atau jam 1 lewat 13 sampai tengah malam 24 ya. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 ya. Berarti ini untuk malam. Artinya ini 12 jam dan jauh di luar adalah 12 jam. Totalnya 24 jam. Nah, jadi sistem ini, timer ini bisa kita fungsikan selama 24 jam. Dan cara apa? Ini ada kontak ya. Ini kalau kita tekan ya. Ini tekan
inilah satu, ya, satu yang kita tekan keluar. Ini berarti jika timernya aktif akan aktif selama 15 menit. Ya. Ya. Kalau 2, ya, berarti aktif selama 30 menit. Gimana cara mengaktifkannya? Contoh sekarang, ya, kita perhatikan present time di sini. Ada timer present time, berarti inilah yang kontak untuk matikan timer. Contoh sekarang kita akan coba aktifkan, ya. Sekarang ada jam 1 siang, ya. Berarti kita aktifkan di sini, ya. Jam 1 siang. Kita aktifkan di sini jam 1 siang, ya. Nah, jika kita putarkan, waktu terus berputar, kita perhatikan, ya. Ini jam 13 atau jam 1, perhatikan, kita putarkan. Kita dengar tanda tik, ya. Tik itu berarti dia akan mengaktif selama 15 menit, karena 2 adalah 30 menit. Kemudian dia akan off lagi. Nah, berarti selama jam 1, ya, sampai jam setengah 2 kurang, ya. Sekarang kita coba hubungkan dengan listrik, ya. Ini calon listriknya kita ambil di sini, ya. Tadi kita hubung di sini, hubung ke listrik, ya. Lampu warna hijau menyala, itu kan lampu indikator. Nah, sekarang kita telah setting di angka jam 1 menyala selama 30 menit. Kita putar karena timernya belum aktif, ya. Kita putar. Memutar ini bukan tangan yang mutar, ya. Sistem ini akan bekerja secara otomatis, ya. Tapi kita karena mengingat durasi waktu, kita putar sendiri pakai tangan, ya. Nah, perhatikan nanti pas di jam 1 maka timer akan berfungsi, lampu output menyala. Berarti tegangan di sini akan aktif, ya. Sebelum kita sampaikan, kita cek dulu, pastikan ada nggak tegangan sekarang. Nah, sekarang kita pastikan ada nggak tegangan di saat timernya tidak berfungsi. Kita gunakan satu alat, ya, multitester, ya. Sekarang kita posisikan pada skala AC, ya, AC. Kemudian ranknya adalah itu, ya. Pastikan begini. Sekarang kita coba ukur, kita buktikan apakah ada tegangan yang masuk ke output, ya. Di sana dikatakan bahwa 0,00, ya, berarti tidak ada tegangan sama sekali yang masuk ke dalam output. Jika output ini kita hubungkan ke cas HP dan lain sebagainya, berarti tidak ada arus yang masuk, ya. Nah, sekarang kita akan putar sambil diperhatikan. Kita putar, ya. Kita putar di saat sampai timernya pas di angka 1, jam 1. Lampu sudah menyala, berarti ada output. Kita lihat sini, ada tegangan 200 volt, 19 voltase. Nah, dan berarti di saat inilah kita bisa melakukan cas, ya. Berarti cas HP yang terpasang atau laptop yang terpasang akan terhubung dengan sendirinya. Berapa lama kita setting? Sebanyak 30 menit. Mau lama, mau 45 menit tambah satu lagi. Mau 60 menit tambah satu lagi, ya. Tergantung lamanya kita. Nah, jadi dia otomatis lamanya mengecas HP ataupun laptop tergantung dari banyaknya yang kita buat.
sehingga kita aman. Nah, dia akan berputar terus-menerus ya, selama waktu yang kita atur itu aktif. Jika melampaui waktu yang aktif, maka dia akan mati sehingga tegangannya kembali 0 dan dia tidak berfungsi. Nah, kapan lagi aktif lagi? Kalau berputar itu jam yang sama, siang besok ya. Tapi kalau kita ingin malam aktif lagi, malam ya, berarti umpamanya jam 10 ya. Jam 10 atau jam 9 malam. Ini angka 21 di sini, 9 malam. Kita aktifkan lagi. Inilah 4 buah, berarti 1 jam. Maka jam 21 atau 9 malam dia akan aktif lagi. Ya, tegangan 220 volt ya. Nah, kemudian mati. Nah, umpamanya kita ingin menyalakan mencas laptop lagi jam, kita anggap ya jam 5 ya, atau jam 6 subuh ya, 6 pagi. Selama 1 jam ini kita 4 kali. Maka nanti pada jam yang itu dia akan aktif lagi. Sekarang posisinya masih 0. Nah, perhatikan jam 6 pagi dia akan mencas lagi. Ini tegangan 220 volt ya. Nah, bagaimanakah merancang alat ini ya? Alat ini adalah serbaguna ya, bisa kita buat untuk apa saja dengan mengatur timer. Sangat membantu untuk kita YouTuber untuk mengatur pengecasan baterai HP ataupun daripada laptop. Baiklah, kita lanjutkan materi tentang pengkabelan. Alat yang kita butuhkan yang pertama adalah timer Panasonic, kebetulan kita pakai di sini ya. Tadi sudah jelaskan juga ada 2 terminal, input tegangan masuk, ada tegangan output. Di sini ada baterai ya, baterai. Pastikan ada baterai karena gunanya adalah di saat mati lampu dia tetap berjalan. Kemudian ini ada gantungan atau bisa dibuat di slot ya untuk digantung di dinding ya. Kemudian kita butuhkan lampu indikator. Kenapa penting lampu indikator? Karena tegangan listrik tidak nampak oleh mata kita. Ya, kita bisa melihat indikator. Ini indikator untuk tegangan masuk ke timer. Ini tegangan output ya, jika timernya telah berfungsi. Ya. Kemudian kita buat sebuah rangkaian kabel seperti ini. Ya. Bisa kita colokkan ke sumber listrik. Ini nanti kita pasangkan ke terminal S1 sama S2 ya, atau terminal input untuk tegangan masuk timer. Kemudian yang lampu ini, indikator ini kita lemkan nanti seperti ini. Kita lemkan saja pakai lem ya, kita lemkan. Dan sini kita pasang 2 buah kabel, tinggal kita longgarkan, kita masukkan 2 kabel, tentukanlah mana posisi negatifnya, terbalik pun tidak masalah di sini. Ya, ini kemudian yang hijau juga begitu, sama saja. Dan ini biasa tegangan listrik yang berhubungan dengan terminal ini. Nah, ya, jadi inilah komponen-komponen yang kita gunakan untuk membuat satu alat timer yang membantu proses kerja kita. Nah, sekarang kita mulai merakit. Kita cukup menggunakan sebuah obeng. Yang pertama kita akan hubungkan dulu ya terminal yang connectingnya ini ya. Ini kita hubungkan sama, dia akan kita hubungkan secara paralel ya ke lampu indikator masuk ya. Ini kita hubungkan sama kabel merahnya, kita gabungkan. Ya, kita gabungkan jadi satu di sini ya. Kemudian kabel birunya juga kita hubungkan. Kita hubungkan di sini ya. Kemudian kabel birunya juga kita satukan ya.
Nah, ini yang dua ini kita pasangkan ke terminal input. Kemudian ini kita hubungkan yang biru ke netralnya, sehingga kabel untuk colokan ini ya sama lampu indikator sudah terhubung ya, sudah kita hubungkan. Sekarang kita hubungkan lagi output ya, output. Ini kabelnya kita satukan lagi. Output itu adalah lampu indikator output sama terminal listrik ini. Nah, caranya adalah yang merah kita gabungkan yang merah. Sebaiknya dihubungkan sama solder atau skun ya, tapi karena ini adalah menggunakan sistem durasi terbatas, kita cukup kita pelintir saja. Nah, sekarang kita satukan. Ini terminal output positif, ini negatif untuk colokan listrik sama lampu. Nah, sekarang kita pasangkan. Perhatikan yang tegangannya yang masuk ke L1 ya, ke L1. Kemudian L2 ini, L2 netralnya. Karena L2 ini adalah bersatu, netral ya. Nah, begitulah mode rangkaian. Kemudian kita tutup dan sudah bisa kita colokkan sumber listriknya ke arus ya.